Dalam menuntut ilmu, seringkali ada momen tak terduga yang justru membuka cara pandang baru. Inilah cerita seorang mahasiswa yang tidak menyangka bahwa teori yang nampak sederhana bisa terasa begitu dekat dengan hidupnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sylvira Ibrianti. Aku adalah seorang mahasiswa dari Public Relations and Digital Communications angkatan tahun 2024. Jadi sebenarnya di video ini tuh aku pengen sharing aja gimana pengalaman aku belajar mata kuliah psikologi komunikasi di semester 3 ini. Aku tuh pengen sharing pengalaman aku yang ngebuat aku tuh ngerasa terkejut atau kayak terkesima bahwasannya tuh ternyata tuh apa yang aku rasain di dunia nyata ada penjelasan lengkapnya secara teori. Nah, jadi langsung aja ya aku ceritain. Jadi ini tuh momennya pas teman aku presentasi tentang materi komunikasi interpersonal, khususnya pas bahas Johari Window di kelas psikologi komunikasi. Aku tuh kayak kaget gitu pas dengar teman aku presentasi, karena kayak ternyata manusia itu punya sisi kayak gitu, dan kayak ternyata berbagai macam sisi manusia itu ada penjelasan secara teorinya juga. Aku tuh kaget karena selama itu aku cuma mikir manusia tuh cuma punya dua sisi aja, yaitu sisi yang pengen mereka tunjukin sama sisi yang mereka pengen sembunyiin dari orang lain. Kayak gitu. Sisi yang pertama itu open area, yakni sisi yang aku tahu dan orang lain tuh juga tahu. Contoh spesifiknya itu kayak aku tuh bisa jadi pribadi yang super cerewet ketika aku udah ngebahas hal yang aku suka atau aku minatin gitu. Salah satunya mungkin contoh lebih detailnya itu Enhypen. Aku itu suka banget sama Enhypen. Jadi ketika salah satu teman aku aja udah ngebahas Enhypen, aku bisa bahas terus-terusan selama berjam-jam, bahkan sampai 5 jam lebih kali ya tentang Enhypen. Karena aku tuh tahu banget tentang mereka dan aku seneng gitu kalau aku menceritakan hal itu ke orang-orang lain. Nah, semua teman aku tuh juga tahu banget sifat aku yang ini, kayak gitu. Nah, sisi yang kedua itu hidden area, yakni sisi yang cuman aku tahu dan orang lain tuh nggak tahu tentang hal itu. Contohnya, aku tuh sebenarnya suka kelihatan santai, tapi sebenarnya aku tuh overthinking banget kalau pengen negur atau sapa orang yang sebenarnya tuh aku nggak terlalu dekat, tapi aku tuh harus siapa duluan, gitu. Nah, selanjutnya blind area, yakni sisi yang orang lain tuh justru tahu, tapi aku sendirinya itu malah nggak tahu. Nah, makanya itu agak lucu, karena aku tuh baru tahu ketika teman aku tuh ceritain ke aku bahwasannya biasanya ketika aku kayak bingung sama informasi yang disampaikan oleh orang lain ke aku, atau kayak aku tuh nggak ngerti nih sama penjelasan yang orang lain kasih ke aku, otomatis tuh ekspresi wajah aku bakal langsung kayak mengernyit gitu, seakan-akan menunjukkan bahwasannya aku nggak paham. Nah, padahal kan itu harusnya terkadang kita sembunyikan, karena kan kita harus jaga image gitu ya. Nah, sisi yang terakhir itu unknown area, yakni sisi yang orang lain itu nggak tahu, dan aku sendirinya pun juga nggak tahu. Nah, kalau untuk kejadiannya sebenarnya setiap diinget-inget itu tetap bikin aku kayak ngerasa malu dan ngakak sendiri aja gitu. Karena kejadiannya itu terjadi pas semester 1, lebih tepatnya di mata kuliah bahasa Inggris yang diajarin sama Bu Anggun juga. Jadi pas hari itu aku itu ngebantuin teman aku sebagai PJ bahasa Inggris, karena hari itu kita tuh ada tugas untuk presentasi per kelompok tentang materi bahasa Inggris yang sudah kita bagi-bagi. Kemudian aku kan maju presentasi tuh. Nah, setelah aku maju presentasi, aku tuh sadar nih bahwasannya kayak baterai laptopnya udah mulai menipis banget, udah di ujung bar gitu loh. Dan aku tuh tahu pasti bentar lagi, karena aku yang punya laptop, jadi aku tahu pasti bentar lagi kan akan muncul peringatan your battery is running low. Nah, terus setelah selesai presentasi, aku kan langsung balik ke bangku aku dan langsung ngambil kabel charger laptop aku. Aku bener-bener langsung siapin, aku lepas dari ikatannya, terus tangan aku yang sebelah megang kepala chargerannya, tangan aku yang sebelah udah siap megang bagian kabel tuh ketambungin ke laptopnya. Nah, terus bener aja, nggak lama aku kayak ready atau siapin itu, langsung muncul tulisan di layar proyektornya bahwasannya your battery is running low. Terus karena aku tuh yang punya laptop, jadi aku tuh ngerasa panik, karena aku tuh kayak nggak enak kan kalau sampai teman aku
presentasinya jadi terhambat karena laptop aku yang mau mati itu. Jadi aku pokoknya langsung maju, terus kayak tiba-tiba bilang kayak tenang semuanya tenang. Aku maju sambil bawa kabelnya dan ngomong kayak tenang gitu. Padahal sebenarnya di situ tuh nggak ada yang panik, cuma aku sendiri yang panik. Dan kayak jadi heboh sendiri gitu. Karena tuh aku ngerasa panik karena aku tahu ketika hal itu terjadi pasti kan karena aku yang punya laptop, otomatis pandangan mata orang lain akan tertuju ke aku kan. Nah aku tuh jadi kayak terpressure gitu ketika mengalami hal itu. Nah kurang lebih ceritanya kayak gitu. Dan ini tuh bisa termasuk ke unknown area karena aku tuh kayak nggak tahu kalau misalkan aku bisa punya sisi kayak gitu, dan orang lain tuh juga nggak tahu kalau misalkan aku bisa menunjukkan sisi atau hal yang kayak gitu ketika aku tuh ngerasa panik kayak gitu. Dari Johara Window ini aku sadar bahwasannya manusia itu kompleks banget. Bahkan hal sekecil kayak panik karena baterai laptop lowbat itu bisa nunjukin sisi yang aku sendiri tuh gak kenal. Nah, dari semua hal ini, yang ngebikin aku tuh ngerasa unexpected adalah karena ternyata teori Johari Window ini justru ngebuat aku lebih kenal sama diri aku lebih dalam. Sekaligus jadi tahu bahwasannya setiap orang itu juga punya sisi-sisi unik yang tidak selalu terlihat. Terkadang pembelajaran yang paling berkesan bukan berasal dari teori yang super rumit, melainkan dari teori sederhana yang justru mencerminkan siapa sih diri kita sebenarnya.